Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan testing dan implementasi sistem. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengujian sistem bagian 3.3. Adapun outline pada pertemuan kali ini mengenai praktik testing aplikasi pengujian fungsional uji coba aplikasi, contohnya adalah aplikasi desktop. Pengujian desktop adalah proses pengujian aplikasi desktop dengan tujuan akhirnya adalah untuk memeriksa kualitas fungsionalitas dan kinerjanya sebelum peluncuran dan setelah pembaharuan. Contoh pengujian desktop yang terlalu disederhanakan biasanya jika bug mudah ditemukan, semua aplikasi akan berjalan lancar dan tidak akan ada error atau pop-up pelaporan bug. Namun kenyataannya bug cenderung lebih sulit ditemukan dan dibutuhkan kombinasi beberapa interaksi dengan aplikasi untuk memicu satu interaksi. Pengujian manual versus pengujian otomatis. Pengujian manual adalah saat berinteraksi secara manual dengan aplikasi untuk memeriksa fitur dan menemukan bug, biasanya akan mengikuti urutan langkah pengujian tertentu untuk memicu bug. Pengujian otomatisasi adalah saat menulis skrip otomatisasi menggunakan framework atau tool pengujian otomatisasi untuk berinteraksi dengan aplikasi pada tingkat sistem hanya perlu menulis skrip satu kali, tetapi dapat menjalankannya beberapa kali. Jelas bahwa pengujian otomatisasi jauh lebih cepat dan produktif, tetapi perlu memiliki keahlian dalam rangka pengujian. Apakah pengujian manual sebenarnya kurang baik? Jawabannya adalah tidak. Untuk pengujian perangkat lunak secara umum dan pengujian desktop pada khususnya, pengujian manual masih berlaku. Misalnya, sebaiknya uji sistem secara manual sebelum melakukan otomatisasi untuk mengenal aplikasi. Praktik ini disebut dengan pengujian eksplorasi, yang pada dasarnya hanya bermain dengan aplikasi sampai intuitif mengetahui area penting yang akan ditargetkan. Pengujian aplikasi desktop dengan versus pengujian aplikasi web. Aplikasi berbasis web di-hosting pada web server dapat diakses dari pengguna yang memiliki koneksi internet. Aplikasi desktop berjalan di komputer pribadi atau stasiun kerja memungkinkan akses dari satu mesin tempat aplikasi tersebut diinstal. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam lingkungan pengujian aplikasi desktop dan web. Dengan kata lain, pengujian aplikasi desktop lebih sederhana dalam hal intranet untuk menentukan jumlah klien dan servernya. Pada aplikasi web harus memastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan beberapa browser dan sistem operasi atau operating system. Aplikasi desktop biasanya digunakan oleh satu pengguna pada sistem operasi tertentu. Ini berarti akan memiliki lingkungan khusus untuk menguji dan memantau hasil. Beberapa jenis teknik pengujian aplikasi desktop yang meliputi pengujian fungsionalitas, pengujian fitur graphical user interface, pengujian beban, pengujian backend database, pengujian bug kebocoran memori, pengujian kompatibilitas. Sementara itu, aplikasi web diuji fungsionalitas, kegunaan aksesibilitas, kinerja, dan keamanannya. Manfaat pengujian desktop, pengujian dan bug berjalan beriringan. Tanpa pengujian tidak dapat menemukan bug, dan tanpa bug tidak memerlukan pengujian lagi. Tujuan akhir dari pengujian desktop adalah untuk selalu mengungkap bug yang mengganggu, merusak aplikasi, dan menurunkan pendapatan untuk diatasi oleh tim developer. Dapat menganggap pengujian desktop sebagai cara untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas perangkat lunak. Pertahankan adalah yang utama. Setiap kali pembaharuan diluncurkan, pengguna berharap bug lama telah diperbaiki dan tidak ada bug baru yang muncul. Pengujian memastikan hal itu. Peningkatan berada di urutan kedua, meskipun seiring dengan secara bertahap menjadi menonjol dan ingin mengidentifikasi area pengoptimalan dan peningkatan. Proses pengujian desktop, proses 6 tahap ini disebut sebagai siklus hidup pengujian perangkat lunak. Dikenal sebagai prosedur standar untuk industri pengujian perangkat lunak. Tim QA memulai dari analisis persyaratan, di mana QA mencoba memahami tujuan proyek pengujian, kemudian secara bertahap merencanakan dan mengembangkan kasus pengujian, mengkonfigurasi lingkungan pengujian sebelum melaksanakan pengujian tersebut dan menganalisis hasilnya. Di sini adalah desktop testing life cycle. Di sini ada requirement analysis, ada test planning, ada test case development, environment setup, test execution, dan test cycle closure. Tahap 1, analisis kebutuhan. Pada tahap ini, QA membuat pertanyaan tentang apa yang akan diuji. Biasanya ada banyak pemangku kepentingan yang terlibat. Paling sering adalah pemilik produk dan tim pengembang. QA menggabungkan wawasan dan dikumpulkan dari pengguna atau diskusi ke dalam dokumen yang disebut dengan matriks keterlusuran persyaratan atau lebih dengan RTM. Ini adalah dasar dari strategi pengujian. Jika ini adalah pertama kalinya menguji perangkat lunak,
tertentu, sebaiknya sertakan sesi pengujian eksplorasi di sini. Tujuan dari pengujian eksplorasi adalah untuk menambahkan sentuhan kreativitas dan intuisi QA ke dalam proses pengujian. Tim QA belum pernah bekerja dengan perangkat lunak sebelumnya, jadi lebih baik mencari informasi sebelum pengujian sebenarnya dimulai. Jadi apa yang akan dilakukan? Apakah cukup meluncurkan perangkat lunak dan menjelajah? Coba kita akan melihat area yang mencurigakan yang memiliki bug. Berikan perintah khusus pada fitur yang memiliki banyak ketergantungan atau fitur dengan alur kerja yang kompleks dan disitulah letak bug biasanya ada. Tahap kedua adalah perencanaan tes. Setelah menyiapkan semua informasi, sekarang saatnya perencanaan yang memerlukan dokumen lain untuk mencantumkan apa yang ingin diuji pada aplikasi desktop ini. Item-item ini akan menjadi kasus uji dan manajemen kasus uji. Seharusnya sudah dimulai pada saat perencanaan proyek. Ini akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Beberapa item untuk dimasukkan ke dalam rencana pengujian. Yang pertama adalah tujuan pengujian untuk menentukan dengan tepat apa yang ingin dicapai pada akhir proyek, yaitu memeriksa sepenuhnya fungsionalitas, kegunaan, keamanan, kinerja pada aplikasi desktop. Hasil untuk menentukan kasus uji apa yang akan diselesaikan, ruang lingkup pengujian untuk menentukan area mana yang akan dan tidak akan diuji. Sumber daya untuk menentukan biaya yang terkait dengan proyek, termasuk sumber daya manusia, tool pengujian, lingkungan pengujian, biaya penggunaan API, dan lain-lain. Timeline untuk menentukan pencapaian dan menjelaskan dengan timeline pengembangan. Harus ada beberapa rencana darurat untuk menyesuaikan variabel-variabel tersebut jika proyek bergerak ke arah yang tidak terduga. Ini adalah jenis pengujian yang paling umum untuk tidak disertakan dalam proyek pengujian instalasi untuk meriksa apakah kedua proses berjalan lancar dan apakah ada masalah pada konfigurasi operating system atau perangkat keras perangkat lunak yang berbeda. Pengujian kompatibilitas untuk memeriksa apakah aplikasi dapat berjalan pada sistem yang berbeda. Pengujian fungsional untuk memeriksa apakah fitur utama berfungsi seperti yang diharapkan dan pada saat yang sama memeriksa apakah skenario kesalahan dan pengecualian ditangani dengan baik. Pengujian keamanan untuk memeriksa apakah ada kerentanan yang dapat dieksploitasi untuk tujuan yang kurang baik. Tahap ketiga adalah pengembangan kasus uji. Jika mengambil pendekatan manual, langkah-langkah pengujian harus dicantumkan dengan cermat. Selama tahap perencanaan pengujian untuk kasus uji pengujian sederhana, tidak perlu terlalu mendetail, namun untuk beberapa kasus pengujian dengan serangkaian tindakan kompleks dan spesifik yang diperlukan untuk memicu bug, langkah pengujian perlu dicantumkan. Tidak tahu harus memulai dari mana, berikutlah beberapa contoh kasus uji untuk memulai. Yang pertama adalah uji kasus untuk halaman login, uji kasus untuk halaman pendaftaran, uji kasus untuk aplikasi perbankan, dan uji kasus untuk fungsi pencarian. Untuk pengujian otomatisasi segalanya menjadi sedikit lebih mudah direkomendasikan agar tim GE memiliki fungsionalitas analitik pengujian yang direkayasa ke dalam skrip pengujian otomatisasi sejak awal. Setelah GE menjalankan tes, hasilnya secara otomatis dicatat dan dikumpulkan dalam spreadsheet terpadu yang nantinya dapat dilihat oleh semua user. Tentu saja dapat memanfaatkan tool manajemen pengujian khusus seperti X-Ray, TestRail, dan Testini untuk membantu dalam tugas administrasi tersebut. Tool tersebut memberikan visibilitas tentang kasus pengujian mana yang lulus dan kasus pengujian mana yang gagal, dan memberi QA gambaran komprehensif mengenai kualitas aplikasi. Penggunaan spreadsheet sederhana dengan kolom yang didedikasikan untuk langkah-langkah pengujian, hasil temuan, dan saran bagi pengembang untuk mereproduksi atau mengatasi bug tersebut, namun upaya yang diperlukan untuk melihara spreadsheet ini tumbuh secara eksponensial seiring dengan semakin kompleksnya aplikasi. Tahap keempat adalah uji pengaturan lingkungan. Pengujian pada mesin pengujian, setelah kasus pengujian siap, mesin uji adalah tempat aplikasi diinstal. Namun ini hanya berfungsi jika mesin pengujian berjalan pada versi operating system yang sama dengan tempat yang ingin diuji dan perlu memperlakukan beberapa pekerjaan tambahan jika ingin menguji pada beberapa versi operating system. Untuk mencapai hal tersebut, dapat berinvestasi pada mesin lain yang menjalankan versi operating system tersebut atau menjalankannya pada mesin virtual menggunakan perangkat lunak virtualisasi seperti WV, VMware atau Hyper-V atau KFM. Sangat mudah untuk melihat bahwa opsi terakhir adalah pilihan yang lebih baik untuk tim QA. Pengujian kinerja untuk aplikasi desktop adalah topik lainnya. Spesifikasi teknis suatu mesin berkorelasi langsung dengan kinerja aplikasi yang diinstal di dalamnya dan harus memperhatikan input-output disk, central processing unit, dan kecepatan memori.
Tahap kelima adalah eksekusi tes. Fokusnya kini beralih ke urutan eksekusi pengujian, dokumentasi, pelaporan, dan bagaimana dapat mengotomatiskan proses eksekusi. Umumnya kasus uji diprioritaskan berdasarkan kepentingan dan kompleksitasnya. Selama tahap pengujian kasus uji, tim QA biasanya menetapkan tag khusus pada setiap kasus uji untuk melacak dan mengkategorikannya. Beberapa kategori khusus adalah tingkat keparahan, tinggi, sedang, rendah, jenis bug, fungsional, kinerja, kegunaan, atau keamanan, area yang terkena dampak, frekuensi kejadian. Pengujian secara paralel untuk meningkatkan produktivitas, pendekatannya adalah dengan membagi kasus uji menjadi subset yang lebih kecil, masing-masing dengan kelompok kasus uji yang terkait ditentukan oleh tagnya untuk dieksekusi secara independen satu sama lain. Tahap keenam adalah penutupan siklus uji. Ini adalah tahap terakhir dengan mengumpulkan semua analitik yang dikumpulkan pada fase sebelumnya yang memvisualisasikan, menciptakan pandangan komprehensif mengenai efektivitas pengujian. Khususnya untuk pengujian desktop, tim QA biasanya memperhatikan metrik berikut. Cakupan pengujian, prosentase skenario pengujian yang dicakup oleh kasus pengujian, kepadatan bug, jumlah bug yang teridentifikasi per unit, kode, atau fitur. Metrik ini menunjukkan area penting yang memerlukan perhatian ekstra dari aplikasi dan dapat menjadi titik referensi yang bagus untuk mengembangkan strategi pengujian yang baik. Tingkat lulus atau gagal uji, jumlah kasus uji yang lulus atau gagal selama eksekusi, namun perlu diingat bahwa pengujian yang lulus tidak sama dengan aplikasi yang berfungsi, dan sebaliknya pengujian yang gagal tidak sama dengan kegagalan pada produk. Bagaimana jika QA salah memahami persyaratan dan mengubah kesalahpahaman tersebut menjadi sebuah kasus ujian? Waspadai positif palsu dan negatif palsu dengan mempertimbangkan matrik ini. Pengujian desktop dengan Katalon. Katalon adalah salah satu alat pengujian desktop komprehensif dengan fitur yang mendukung seluruh siklus kehidupan pengujian. Biasanya perlu merencanakan dan menyusun strategi proyek secara terpisah pada spreadsheet atau sistem manajemen tugas seperti Jira. Setelah itu harus membuat kasus pengujian dengan kerangka kerja, lalu menjalankannya, lalu kembali ke sistem manajemen pengujian yang dibuat sebelumnya untuk memperbarui data. Hal ini menciptakan fragmentasi dalam proses. Katalon hadir untuk menyatukan semua langkah tersebut dalam satu platform. Untuk memulai, bisa diunduh dan install Catalan Studio untuk mendapatkan akses ke semua fitur canggih Catalan yang akan memulai pengujian desktop dalam hitungan menit. Berikut adalah Catalan Studio, menulis tes lebih cepat, uji skala dengan Artificial Intelligence, uji semua jenis aplikasi dengan satu platform lengkap yang mudah bagi pemula namun ampuh bagi profesional. Memulai proyek baru dengan Katalon untuk memiliki test case baru memerlukan proyek Katalon. Tempat menyimpan test case tersebut cukup buka file, pilih new project, dan buat yang baru, test case yang baru. Karena QA sedang menguji aplikasi desktop, pastikan untuk memilih jenis sebagai desktop. Hal ini karena tentang pengujian dengan Katalon adalah dapat menguji pada beragam IoT, web, API, seluler, dan tentu saja aplikasi desktop. Fleksibilitas ini berarti tidak perlu terus-menerus berpindah antar alat untuk berbagai jenis aplikasi. Jadi silakan nanti diisi name-nya, tipenya, project, repository URL, location, dan description, lalu tekan tombol OK. Toolbar Katalon. Setelah selesai, dapat segera membuat test case baru dengan mengklik icon di toolbar. Berikut adalah ikonnya, di mana di sini ada create new test case. Dapat memberi nama kasus pengujian, menulis deskripsinya, dan menetapkan tag apapun yang QA sukai. Silakan diisi name-nya, deskripsinya, lalu tag-nya, lalu tekan tombol OK. Mode pengujian Catalan Studio. Pada Catalan Studio memiliki 3 mode pembuat pengujian. Yang pertama adalah no code, low code, dan full code. Spektrum pengujian penuh ada di depan QA dan masuk ke kasus uji baru untuk ditambahkan kata kunci. Kata kunci ini hanyalah cuplikan kode yang mengotomatiskan interaksi seperti di IoT aplikasi dalam pengujian. Pilihan QA seperti yang QA lihat di sini adalah Catalan Studio memiliki kata kunci UI web, kata kunci seluler, kata kunci cucumber, kata kunci layanan web, dan kata kunci Windows. Kata kunci khusus dapat membuat kata kunci yang mengotomatiskan tindakan apa yang akan diinginkan. Ada katalog, ada add, ini ada kata kunci yang akan kita pilih. Selanjutnya adalah Windows Recorder. Apa artinya ini bagi penguji? Ini berarti benar-benar dapat membuat kasus uji hanya dengan memilih kata kunci yang sesuai untuk setiap langkah pengujian. Misalnya jika ingin mengotomatiskan tindakan klik, cukup pilih kata kunci klik dan tentukan objek yang akan diklik. Dapat memilih fitur Windows Recorder dan melakukan pengujian secara manual di aplikasi. Katalon mencatat urutan tindakan dan mengubahnya menjadi skrip pengujian yang dapat dijalankan sepenuhnya.
Berikut adalah contoh menggunakan Windows Recorder. Output setiap kasus uji yang dibuat dan dijalankan dicatat di katalog Studio Test Ops. Ini menangani tugas administratif sehingga dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi pengujian. Di sini adalah test ops-nya, di mana di sini ada test case-nya, ada make appointment, cancel appointment, ada testingnya, ada name, ada maintainer, ada last execute, last update, no of execution, average duration, flakiness, ada requirement. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.